Nah, Bapak Ibu, niki sakderenge kembali ke tenda, yel-yel malih nggih. Bulir padi melimpah. Yes. Bulir padi melimpah. Yes. Satu lagi Pak. Bulir padi melimpah. Yes. Sampun. Oke Lur, selamat pagi, selamat menjelang siang. Salam sukses untuk petani Indonesia. Ini pada hari ini, hari Selasa tanggal 20 Juli. Ini ada acara Solution Expo dari PT Novam Indonesia, khususnya obat Gibro 10 SP. Oke, kita lanjutkan untuk acaranya. 10 tahun di PT Novam itu beliau lulusan dari Surakarta Pak, Bu. G. Langsung saja kalau pakai Bapak Trianto untuk ke depan Pak menyampaikan Gibro. Pak Di, kena Pak Di. Tak kabar. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita tidak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita masih diberi limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga Bapak dan Ibu bisa memenuhi undangan dari PT Novam dalam rangka acara Solution Expo untuk produk Gibro, Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Yusril bahwa saya selaku petugas dari PT Novam untuk wilayah di Pantura, Pak. Jadi Kabupaten Pati minus untuk Purwodadi. Pada kesempatan ini saya sangat berbahagia dan bangga sekali bisa hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu-ibu sekalian di Desa Margorejo, Kabupaten Pati. Saya sangat senang karena Bapak dan Ibu telah memindahan kami dalam rangka melihat langsung Pak hasil percobaan dari beberapa produk dari PT Novam, khususnya untuk produk Gibro dan GUS dalam rangka peningkatan hasil produksi pertanian dan mencegah penyakit utama di tanaman padi, yaitu yang sering adalah kresek, kemudian patah leher, kemudian busuk batang, busuk batang itu, batang itu kadang kan nonton irung-irung nonton niku nggih. Nah niku termasuk serangan penyakit atau serangan jamur di tanaman padi. Kalau Bapak dan Ibu tidak dikendalikan, maka akan bisa mengurangi produksi yang biasanya dapat 3 ton per kotaknya, ini akan bisa mengurangi hampir di 70 sampai 60%. Kalau penyakit itu tidak dikendalikan, apalagi sekarang penyakit tekek leher ya Pak, itu biasanya hampir mirip kayak serangan beluk, ya hampir sama ya, hampir sama. Itu kalau tidak dikendalikan Bapak Ibu sekalian, itu juga akan mengurangi daripada produksi padi Bapak sekalian. Maka tentunya Bapak dan Ibu sekalian perlu untuk solusinya. Salah satu dari PT Novam yaitu penggunaan fungisida WUS yang bisa mengendalikan segala jenis penyakit yang ada di tanaman. Namun sebelum saya akan menyampaikan beberapa produk, saya akan setelah ini nanti padi nopo kacang Pak? Padi mayoritas ya, mayoritas padi. Kacang rugi Pak.
Masuk kacang rugi Pak, regane kacang meh hampir 2 kali sekilo. 20 Pak. Padi nggih. Nah nek kacang itu dirawat sae mungkin produksinya tetap sae. Nggih. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menyampaikan solusi untuk pengendalian hama dan penyakit dari beberapa produk dari PT Nufam, Pak. Ya. Yang pertama adalah untuk mengendalikan rumput, Pak. Ya, rumput sebelum Bapak Ibu sekalian melakukan proses penanaman atau pembukaan lahan. Sudah kenal Roundup, Pak? Sudah ya? Kalau biasa di sini sebelum habis panen itu disemprot Roundup betul Pak sebelum di traktor ini. Sebagian ya Pak ya? Sebagian. Jadi saya terima kasih berarti petani sudah bisa mulai mengaplikasi untuk herbisida atau pengendalian rumput sebelum Bapak melakukan proses pembajakan atau pengolahan tanah. Ini sangat berguna sekali Pak. Jadi disemprot tapi digaleng apa disinggang Pak? Galeng ya? Ini singgang itu wonten suket-suketnya mboten Pak kadang. Wonten nggih. Tapi jaminnya mboten mati, Pak. Jaminnya mboten mati. Mati. Nggih. Nek ngagem produk. Nggih. Oh, ngagem produk mboten mati nggih. Rada dangu. Tadi dangu, nggih. Terus terang ngaten. Untuk aplikasi di pengendalian singgang itu ada paket namanya Roundup plus Lindomin, Pak. Jadi Roundup ini untuk mengendalikan rumput yang berdaun sempit, berdaun keras atau berbatang keras. Kemudian Lindomin untuk mengendalikan rumput yang berdaun lebar. Kalau Bapak sebelum pembajakan dilakukan penyemprotan, cukup dengan menggunakan 150 mili plus 25 mili Lindomin, itu akan efektif nanti Bapak mengurangi daripada endemi daripada wereng atau kaper Pak. Karena biasanya di singgang padi itu sudah ada bibit-bibit atau tempat istilahnya susah ngerti Pak nggih, susah manuk nanti niku. Jadi tempat untuk sarang daripada kaper kemudian wereng Pak. Kalau Bapak melakukan penyemprotan nanti Bapak akan lebih efektif. Jadi kapernya sudah bisa meninggal, kemudian kapernya juga bisa meninggal, Pak. Ini efektif untuk supaya nanti tidak cepat. Regane larang, Pak. Larang ki piro, Pak? 100 sih. 100 tapi dihitung dengan produk lain ini akan lebih hemat dan efektif karena cukup menggunakan 100 sampai 150 mili per tangki. Yes. Kalau produk lain itu bisa di angka 200 sampai 250. Jelas ya Pak ya? Jadi tolong usahakan kebiasaan untuk menghindari penyebaran penyakit dan hama di saat yang masih disinggang-singgang itu bisa dikendalikan dengan menggunakan Roundup plus Lindomin, Pak. Kalau di saya ada Lindomin. Berapa tutup, Pak? Non? Satu tangki berapa tutup? Satu tutup. Satu lagi 2 tutup. Ini 50, Pak. Setengah desi. Ini takarannya 50 mili. Jadi kalau Bapak menggunakan minimal dosis minimal itu bisa 2 tutup. Kalau dosis maksimal bisa 3 tutup. Ya. Kalau dikasih 4 tutup, Pak. Jos, Pak. Jos. Berapa, Pak? Berapa mili, Pak? Ini kemasan 1 liter, Pak. Ya, kemasan 1 liter. Harganya berapa, Pak? Nanti ya. Belum nanti. Tunggu dulu. Sabar dulu.
kelebihan produk daripada Roundup ini, Pak. Ini hak bahan aktif maupun surfaktannya atau bahan pembawanya adalah paten. Paten. Ini produksi dari Monsanto Amerika, Pak. Jauh ya, Pak. Jadi Indonesia itu cuma packing, Pak. Jadi ini produk Monsanto Amerika sehingga bahan aktifnya itu sudah dipatenkan dan surfaktannya sudah dipatenkan. Jadi menjadi terutama untuk surfaktannya adalah bahan pembawanya ini dirahasiakan dari perusahaan dari Amerika. Sehingga kalau produk lain sama-sama membunuh rumput, tapi efek di tanah itu berbeda, Pak. Beda-beda. Kalau Roundup ini tanahnya itu bisa memberikan menjadi gembur, Pak, alias tidak mengurangi kesuburan tanah. Coba Bapak menggunakan produk lain lah, itu tanahnya akan bantat, Pak, keras, ya. Sehingga kalau keras berarti kadar kesuburan tanahnya itu akan berkurang. Itulah Bapak, kita jangan istilahnya milik rego tapi lihat kualitas dan efek ke lingkungan atau tanamannya. Ya, jadi Roundup ini memberikan efek ketika kesuburannya tidak berkurang sehingga kesuburan tanah akan tetap terjamin. Yang kedua, bahwa Roundup ini kalau disemprot, Bapak melakukan penyemprotan 1 jam hujan deras, ini tidak mengurangi daripada kualitas Roundup itu sendiri. Tetap masih 100%, itu bisa diserap di seluruh tanaman. Kalau produk lain, Pak, itu beda. 1 jam penyemprotan, Bapak melakukan penyemprotan, terus hujan, itu akan tingkat kematiannya akan sangat berkurang sekali. Dan bahkan mungkin akan memberikan efek rumput itu tidak akan mati karena kehujanan itu tadi. Ya, itulah yang membedakan Roundup dengan produk lain, karena surfaktannya ini yang membedakan. Ya, Bapak Ibu, jelas ya. Kemudian Bapak sekalian, ini kalau rumput sudah mati, itu akan tumbuh rumput yang baru, itu akan lebih lama. Lebih lama Bapak Ibu sekalian. Coba Bapak mungkin bisa praktek sendiri membandingkan seandainya saya nyemprot dengan produk Roundup, kemudian produk yang lain Bapak menyemprot, itu nanti tukul seperti disundi, Pak. Tumbuhnya rumput sebelumnya. Yang ini Roundup ini akan lebih lama. Itulah kelebihan daripada Roundup ini, Bapak. Jadi jangan khawatir masalah harga. Kalau kita tergiur dengan harga, pasti Bapak pilih yang produk lain. Tapi kalau melihat kelebihan dan kualitas produk, Bapak akan memilih Roundup. Jelas Bapak Ibu ya? Jelas. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak nanti setelah panen mau melakukan penanaman kacang hijau atau padi lagi, semprot singgang supaya segala singgang sama rumput-rumput itu bisa mati dulu, sehingga bisa mengurangi perkembangan hama penyakit untuk tanaman selanjutnya. Baik, saya akan menyampaikan kaitannya dengan untuk pengendalian rumput di saat Bapak sudah melakukan tanam, Pak. Kalau di sini yang wis minded napa, Pak? Napa? Oh, berarti sudah macam-macam penggunaan ya. Nah, makanya saya ada kesempatan untuk bisa menyampaikan promosi ya Pak ya, dari produk kami, tapi contohnya nggak ada Mas Samsul. Serendi Nugras. Serendi ada. Baik. Oh ya, Bapak sekalian, kalau Serendi sudah kenal ya Pak? Tapi ada pencampur betul biasanya Bapak.
Tetap ada campurnya? Oh baik, jadi kalau ada campurnya Bapak sudah pas karena serendi ini untuk mengendalikan rumput yang berdaun lebar dan teki-tekian Pak. Dan teki-tekian itu untuk serendi. Itu disemprotkan di saat biasanya kalau kita nggak usah umur padi Pak, Bapak melakukan garon apa mriki istilahnya garun apa? Garu ya. Nek garune iki wis tanggal atau hari ini, maka 10 hari sudah bisa dilakukan penyemprotan. Baik itu sudah penanaman atau belum. Jadi ukurannya bukan umur tanaman, Pak. Jadi ler-leran. Karena apa? Rumput itu, biji rumput itu berkecambah 5 hari, Pak. Jadi biji-biji rumput itu akan mecah kecambahnya itu 5 hari sudah mulai mecah, 7 hari itu sudah mulai meletek, 10 hari itu sudah mulai muncul daun. Ini istilah memiliki pun mulai weko, cilik-cilik ngaten niku mecah cucu ngaten niku. Nah, itulah pas saat Bapak melakukan penyemprotan serendi. Saya tidak ada sampel, mungkin Bapak sudah banyak yang kenal. Nah, untuk menuntaskan Pak, karena di lahan Bapak sekalian saya yakin rumput itu banyak jenisnya ya Bapak. Nah, kalau tuton, dengkulan, niku wonten mboten? Wonten nggih. Timunan. Nek krema gampang niku. Hah? Dengkulan sing paling angel ya. Dengkulan, timunan niku paling angel. Nah, tuton. Nek tuton lebih gampang. Sing angel memang timunan karo dengkulan niku, Pak. Lulangan. Nah. Makanya ini kula jelaskan supaya Bapak tuntas mengendalikan rumput di lahan padi Bapak. Ini ada yang namanya nugras, Pak. Ya. Nugras ini khusus untuk mengendalikan rumput yang istilahnya berkayu, ya, berbatang keras. Terus biasanya daunnya sempit-sempit. Nah, tapi kalau masih kecil itu memang hampir sama di saat untuk Bapak melihatnya. Tapi kalau Bapak yakin biasanya musim tanam sebelumnya itu biasanya sini ada dengkulan. Berarti karena dengkulan itu sudah ada, berarti tetap nanti itu bijinya akan turun, ya, pecah. Nah, maka untuk bisa mengendalikan segala jenis rumput, Bapak cukup serendi plus nugras, ya. Serendi plus nugras itu bisa mengendalikan segala jenis rumput, baik daun lebar maupun daun sempit, ya. Kemudian takarannya kayak apa? Jadi kalau serendi itu bisa digunakan 1 sendok munjung. Kemudian nugrasnya ini yang kemasan kecil itu 2 tutup, ya. 2 tutup kurang lebih itu di 15 mili. Ya. 2 tutup itu. Betul, yang kecil, kemasan kecilnya enggak ada Mas. Mili aja nggih. Mili itu biasanya di 15 sampai 20. 1 tangki cas. Per tangki cas. Berarti kurang lebih di 16 mili itu bisa digunakan kurang lebih di 15 mili sampai 20 mili untuk nugrasnya. Campur karo serendi akan bisa mengendalikan jenis rumput baik yang berdaun lebar maupun berdaun sempit. Saat ini produk lain sing biasanya nganggo shot-shot itu wis nek dhewe ra mandi to, Pak. Tetap dicampur toh. Ya, karena sudah
Bapak sering melakukan sehingga tingkat kekebalannya sudah ada, sehingga perlu dilakukan pencampuran. Tapi pun boten sah, Bapak istilahnya boten sah kaget ya mengendalikan rumput itu bercampur ya. Dua produk itu pun biasa ya. Ya. Jadi saya akan mengenalkan untuk herbisida Serendi dan Nugras. Ya. Jelas ya Pak? Jelas. Terima kasih. Dan kalau tanaman tidak pengaruh Pak, saat ini adalah aman. Walaupun mungkin Bapak terlalu kangkek banget, jadi nyemprot ini, wah ki buandeng seperti roto akeh, tak itu bisa efek ke stagnan. Oh, syaratnya harus tanah basah Pak. Jadi tanahnya itu basah, jangan ada airnya, tapi basah cukup basah. Karena kalau ada airnya itu nanti rumputnya tertutup air, kena obatnya nanti rumputnya tidak apa-apa Pak. Jadi nyemek-nyemek rumputnya bisa kelihatan. Habis itu 1 hari berikutnya, kalau bisa Bapak 3 hari berturut-turut bisa memasukkan air, itu akan lebih cepat proses rumput itu untuk bisa cepat mati ya Pak. Jadi rumput itu prosesnya mati itu dipengaruhi oleh kondisi air Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah Bapak melakukan penyemprotan hari ini, besok dilakukan istilahnya di banyu ini sing kebak, itu akan lebih cepat prosesnya Pak. 1 minggu sudah mulai kuning-kuning. Dan ciri khas daripada Serendi Nugras ini adalah menguning dulu Pak. Jadi tidak langsung garing. Jadi akarnya itu akan mati dulu. Setelah akarnya mati, baru daunnya menguning, nanti tinggal ngerti-ngerti gosok atau hilang rumputnya itu ya. Kalau masih kecil biasanya seperti itu, rumputnya nanti menghilang. Kalau udah agak daunnya udah 3, itu akan mengalami nanti hitam, coklat, hilang. Jelas Bapak Ibu sekalian? Jelas, terima kasih. Selanjutnya saya Maksimal pemakaian sampai daun 3 ya Pak? ya, maksimal penyampaian penyemprotan sampai daun 3 supaya efektif Pak. Ya, bisa untuk daun daunnya itu sudah tinggi, bisa untuk Nugras ini, tapi tambah dosis dan harus lebih penyemprotannya itu lebih terarah. Dalam arti terarah itu jangan di atas saja, tapi bisa dimasukkan ke dalam dalam sela-sela tanaman. Ngerti nggih? Ya. Jelas, ada pertanyaan lagi? Udah ya, udah jelas. Jadi Serendi Nugras biasanya curah hujan nggak banyak, ini cepat rumput akan cepat tumbuh, sehingga Bapak harus diperhatikan bahwa kalau sudah ada weko, ya segera lakukan penyemprotan Serendi Nugras supaya Bapak nanti tidak istilahnya kewalahan waktu rumputnya tumbuh banyak. Karena biasanya kalau sudah rumput tumbuh banyak dikendalikan dengan orang, ya 1 hari sih hilang, tapi enggak 5 hari cepat lagi Pak tumbuh. Itu akan menyusahkan Bapak sekalian dan menambah biaya lebih tinggi. Baik, saya akan menyampaikan kaitannya dengan peningkatan hasil untuk beberapa produk dari PT Nufarm Bapak Ibu sekalian. Yang pada kesempatan hari ini adalah titik poinnya untuk memperkenalkan Gipgro Pak ya. Gipgro yang 10 SP atau Gipgro daun ya. Istilahnya apa? Gipgro daun. Gipgro motot. Oh, Gipgro daun atau Gipgro motot. Ini digunakan di saat umur 35 hari. Ya. 35 hari. Selapannya pun mulai jangan bereng Pak. Bereng ya? Pembayaran. Oh, berarti untuk saran saya, karena ini di saat curah hujan tidak tinggi, Bapak saat habis melakukan pemupukan pertama, itu Bapak bisa disemprotkan ini Pak.
untuk mempercepat proses pertumbuhan dan sekaligus memperbanyak anakan. Ya. Jadi setelah pembukaan pertama itu biasanya umur 14 hari ya, atau 10 hari ya. Nah, itu bisa dilakukan penyemprotan untuk sasarannya adalah memacu pertumbuhan, kemudian mengeraikan, memperbanyak anakan. Ya. Itu kalau cuacanya panas kayak gini. Karena apa? Kalau panas itu biasanya pertumbuhan tanaman itu akan berkurang lah daripada curah hujan tinggi. Ya Pak? Jadi ini bisa dilakukan penyemprotan, bisa dicampur dengan Bapak saat melakukan penyemprotan dengan pengendalian hama penggerek itu bisa. Oke, jadi cukup satu sunset benar ya Pak? Satu bungkus kecil untuk satu tangki. Sunset itu masalah kalau tenggelamnya matahari. Sunset. Saset ya Pak, sama sunset ya. Satu saset. Ini untuk satu tangki. Ya. Sasarannya adalah saat Bapak setelah pembukaan pertama lakukan penyemprotan, bisa dicampur untuk Bapak saat penyemprotan untuk mengendalikan hama. Kalau di saya, produk kita untuk berbahan aktif di Mohipo 500 itu ada produk yang namanya Tera, Pak. Ya, Tera ini adalah bahan aktif di Mohipo, bisa untuk mengendalikan hama penggerek batang, sumpit beluk. Ya, ini bisa dicampur dengan Tera. Ya, di saat-saat tadi umur masih umur vegetatif atau umur pertumbuhan. Ya, ini kandungannya di Mohipo 500. Kalau yang terkenal apa Pak? Kalau di sini di Mohipo? Spontan. Nah itu kalau spontan itu 400, kalau ini sudah 500. Kandungan di Mohipo-nya. Dosisnya bisa di 60, 80. Kalau saat serangan tinggi ya 100 lah Pak. Itu akan lebih tuntas. 100 itu kurang lebih di ini 30, 3 tutup. Ya. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi kita ada produk Tera untuk mengendalikan penggerek batang, sumpit beluk. Di saat Bapak melakukan penyemprotan awal untuk pencegahan itu bisa ditambah dengan Kipgro. Harga Tera berapa Mas? Oh nanti bisa. Yang jelas di bawah 50 Pak. Yang jelas di bawah 50. Setengah liter. Pak, campurannya Pak. Campurannya Pirang gini Pak. dulu Kipgro Pak. Oke. Tapi setiap penyemprotan tidak harus disertakan Kipgro Pak. Yang penting saat pertumbuhan habis pemupukan pertama Bapak Tera cukup. Nggih, ampun, Kipgro pisan mawon di penyemprotan, kemudian nanti di umur nek mriki mulai bunting atau meteng umur pinten Pak? 45 ya. Nah, 45 Bapak itu sudah harus disertakan dengan paket fungisida untuk mengendalikan penyakit Pak. Karena di saat padi umur meteng itu tingkat serangan penyakitnya itu akan lebih cepat. Ya, lebih cepat. Karena apa? Padi itu membutuhkan makanan yang banyak. Nek wong butuhke makanan banyak berarti butuhke tenaga akeh, Pak. Dan nek tenagane akeh biasanya cepet kemeringet, Pak. Nah, ini menunjukkan situasi mempercepat proses penyakit. Nah, itu maka perlu dilakukan. Kalau kami di produk kami itu namanya WUS, bahan aktifnya adalah alsostrobin plus difeconazole. Nah, dua bahan aktif bisa mengendalikan segala jenis penyakit
yang ada di tanaman padi. Baik padi saat biasanya bunting itu muncul kresek Pak. Padi mengalami pucuknya itu kuning-kuning, kalau tidak dikendalikan akan menyebar ke pinggiran daun sehingga akan menyebabkan daun menjadi kering. Itulah gejala daripada kresek. Kalau gejala daripada patah leher, daunnya itu ada bintik-bintik coklat yang bentuknya itu adalah belah ketupat, ya, belah ketupat. Daunnya kalau Bapak coba di waktu di saat di sawah dilihat ada pencang-pencang coklatnya, tapi ada belah ketupat Pak, kayak apa ya, kayak kupat itu bentuknya. Itu nanti kalau tidak dikendalikan saat padi, terutama di daun bendera mulai muncul, itu akan menyebabkan padi mengalami patah leher. Dan kalau Bapak sudah padi itu mulai mungkin apa meledak apa ambiar ya, merapu biah, baru Bapak kendalikan, itu kurang efektif Pak. Ya. Obat-obat kadang kan pas patah leher, pas hanya masak susu tak semprot aja utuh. Itu hanya bisa mengendalikan sesaat Pak, tidak bisa menyembuhkan. Ya. Baiknya Bapak saat di umur 45, kemudian 65 baru muncul maleh, Bapak bisa dua kali 45 sama 65 ya, 45 65, berarti 65 itu pun sudah mulai melecuti ya Pak ya. Nah 65 sudah mulai melecuti, itu saat-saat yang kronis atau saat-saat yang penting untuk bisa Bapak mengendalikan penyakit Pak. Jangan Bapak saat tadi mulai mau dinggo baru daunnya meh kuning terus udah kresek baru melakukan penyemprotan, itu akan tidak efektif. Makanya lebih efektif di saat meteng sampai oblak gula. Nah habis ini 2 kali, kemudian campurannya untuk terakhir yaitu ada Gibro panen Pak. Udah kenal belum Pak? Nah, Gibro panen Pak. Kenapa harus Bapak penyemprotan Gibro panen? Ini bedanya sedikit Pak, bentuknya hampir sama, kemasannya lebih kuning, cuma yang membedakannya adalah di kandungan ZPT-nya. Kalau di Gibro panen ini adalah 20, jadi 2 kali lipat daripada Gibro Gibro pertumbuhan. Ya. Kenapa 20 kali? Karena daripada sifat daripada Gibro di ZPT ini adalah nek kaya cah cilik kuwi dikai vitamin supaya mangane iki dokoh. Dokoh apa nek anak-anake mau games kaya sapi wae dokoh ya. Games kayak sapi. Tapi istilahnya biasanya mangane mong sepiring nambah meneh. Bu, aku nambah dadi 2 piring. Nah, daripada fungsi daripada Gibro panen ini adalah istilahnya memproses penyerapan unsur hara ini lebih banyak yang ada di tanah. Kalau pupuk itu memang bagus, nanti hasilnya akan lebih bagus. Sehingga ini kandungannya adalah 2 kali lipat daripada Gibro pertumbuhan atau Gibro modot. Makanya ini penyemprotannya di saat padi sudah bludak, istilahnya padi sudah ambiar. Berarti kelompok itu dikempat nih Pak ya. Saudara ambiar, ya ambiar. Ini terus tolong diperhatikan bahwa penggunaan hus itu di umur 45 dengan Gibro dengan apa? Gibro pertumbuhan, tapi Gibronya bisa 2 kali yang pertumbuhan Pak.
Lalu yang pertama tadi dicampur dengan tera supaya untuk mengendalikan pengerek batang. Kalau WUS 4565 ini untuk mengendalikan penyakit dan memberikan efek ke nanti produksi tanaman. Berdasarkan uji coba ini riset yang ada di Novan sudah kerjasama dengan IPB itu melakukan trial beberapa titik tempat wilayah bahwa ada beberapa petani menggunakan Gipro ini Pak. Ini akan memberikan kontribusi 20% Pak dari produksi standar bahwa Pak biasanya umpamanya satu kotak itu di angka 2 ton, kalau 20%-nya itu berarti bisa 2 ton 400. Mungkin bukan benar. Berapa Pak? 1 ton setengah? Oh 1,2. Luas 1,5 ya. Luasnya kurang lebih 1.500. Ya. 1 ton aja Pak. Oh 1 ton. Nah, kita garis standar ada 1 ton ya. Sekali Bapak pembukaannya ini berimbang, dalam arti timbang Bapak pembukaannya ini bisa keseimbang, maka bisa akan diserap dengan Gipro panen ini akan memberikan peningkatan hasil di 20%. Saktone berarti sekitar 1 ton 200 per kotaknya. Umur piro Pak? Aplikasinya Pak? 65 Pak. Umur 65. Ya. Kalau ini pentelat. Kalau ini pernah panen Banten loh. Pernah panen Banten ya ini. Nah makanya ini ya sumpen lah. Nah Bapak untuk ini sudah jelas ya Pak ya. Sudah jelas untuk paket WUS Gipro bisa memberikan efek dan kontribusi peningkatan produksi 20%. Kalau 1 hektarnya itu bisa kurang lebih di angka, kalau kita cross dengan harga itu di angka 5 juta. Itu berdasarkan percobaan-percobaan yang dilakukan dari universitas Pak. Kalau universitas ini sudah istilahnya independen, jadi tidak ada motif untuk ini dan sebagainya. Pak, tanya Pak. Enggak? Itu untuk kacang bisa enggak Pak? Untuk kacang, ya makanya ini saya lanjutkan ke kacang ya Pak ya. Karena di Pantura ini musim ketiga ini adalah lebih banyak ke kacang hijau ya. Nah, kacang hijau kami sampaikan bahwa untuk pengendalian awal ulat Pak, ya pengendalian awal ulat itu Bapak bisa menggunakan tera Pak, ya di awal lah, ulat-ulat daun lah, ya ulat penggulung daun itu biasanya di kacang hijau ada ya. Nah, nanti kalau Bapak sudah ini Pak, ini juga bisa ditambah dengan Gipro di kacang. Kalau di sini udah ada yang nyoba pakai Gipro di kacang Pak? Modot Pak. Hah? Ketinggian Pak. Ketinggian? Pakainya berapa Pak? 1? Biasanya kan satu-satu Pak. Oh 1-1. Ketinggian Pak. Modot? Modotnya kebanyakan. Molar. Berarti gini, kita ada alternatif karena kalau kita tidak pakai perangsang nanti kacangnya cedik-cedik sampai boten iso istilahnya panen boten iso kathah, malah nanti hasilnya kurang banyak buahnya. Sehingga alternatifnya kalau bisa di saat pertumbuhan Gipro bisa dipakai 1 tangkinya setengah, ya supaya nanti pertumbuhannya bisa stabil. Dua itu jadi 3 tangki. Oh 2 sunset. 2 sunset. Jadi 3 tangki. Ya, itu nah tinggal Bapak sekalian. Yang penting jangan pakai 1 sunset 1 tangki ya Pak ya. Kalau mungkin Kacang itu. ya kacang kalau Bapak, wah itu kira-kira kacang kok kurang lebih kurang kekuai, kan? Maka bisa dilakukan 2 sunset untuk 3 tangki. Ya, itu untuk kacang ya. Nah, kemudian untuk pengendalian karat daun di kacang ada mboten Pak? Ada Pak. Daunnya itu mengkeret, terus linting, keriting, nanti terus coklat-coklat, garing, kandel. Itu namanya karat daun Pak. Itu disebabkan oleh penyakit.
ya. Karat daunnya karaten. Ini padha karo apa ya? Pit motor iku nek kokean karat, berarti kan ya pertumbuhannya akan berkurang. Nek pit motor ya mesti kepepet ya mboten lancar. Nah niku karat daun itu disebabkan oleh penyakit. Nek pengen cespleng langsung Pak, itu bisa digunakan wus Pak. Cukup wus supaya lebih cepat tuntas Pak, ya. Karena ini bahan aktifnya 2 daripada Bapak menggunakan fungisida yang lebih murah. Nanti efeknya penyemprotan berulang-ulang. Ini cukup wus untuk mencegah di karat daun. Nanti daunnya akan lebih hijau, mulus, klemis. Ini ada petani di Undahan Pak. Itu belum musim kacang hijau karena dia ada apa ya, parit yang kalenan tapi rada ombong. Itu biasanya ditanam kacang panjang, itu ditanam kacang hijau. Ya, itu karena dia beli ini sisa dicoba disemprotkan di kacang hijau. Itu hasilnya kaget, bukan Pak, kaget. Loh, tandur kacang hijau biasanya anggarannya mata lagi terus mulai do godongnya coklat terus mulai kuning. Niku terus hijau ngoten. Hijau mawon niku. Makanya Bapak itu, oh bener Pak? Saya lihat bener Pak. Cuma sekali katanya disemprot itu waktu di saat kacang itu mulai pentil Pak. Ini pentil apa pentil cilik kan mulai apa? Pentil ya. Oh, keliru ngomong mungkin. Pentil ya bener ya. Nah, ini jadi kan mulai bakal buahnya sudah ada, mulai pecah-pecah. Nah itu bisa disemprot dengan wus dan gibro Pak, katanya dia. Hingga kacangnya itu lebih halus-halus dan tidak kena penyakit. Kemudian dia itu sempat cerita bahwa itu biasanya 1 kintal itu dikeringkan, itu rendemennya biasanya bisa sampai 65. Itu di 75 Pak. Ya. Jadi beli apa kacang hijau nih terus di PP ya Pak ya. Di PP itu biasanya kan masih berkurang kadar airnya ya. Nah itu dengan menggunakan muskip panen itu hasilnya dia itu cukup puas dan kaget gitu. Loh kok kacang hijau itu istilahnya bobotnya kok utuh, dalam arti kurangnya sedikit. Niku dari kemarin yang mencoba di galengan makanya nanti saya akan mencoba di kacang hijau untuk petani di sini menggunakan bus. Kemudian untuk bang kempel Pak, bang kempel itu biasanya kalau di sini sudah menggunakan produk yang mahal-mahal atau mungkin yang biasa-biasa Pak. Sudah mulai Virtaco itu kelasnya ya? Ya, baik. Saya ada produk baru yang namanya Gracia Pak. Gracia, ini produk baru. Kalau Bapak sudah menggunakan Bel, Virtaco itu kan dengan harga-harga segitu kan tidak kaget ya Pak ya. Nanti aku cerita Gracia itu produknya bagus tapi harganya kaget. Nah, jadi harga hampir setara dengan Bel, tapi dosis penggunaannya cukup 5 mili. Itu satu botolnya itu di 100 mili. Ini karena sasaran adalah pasarnya pertama itu di bawang merah Pak. Di bawang merah itu kalau disemprotkan setelah 2 jam Bapak melakukan penyemprotan ya. Setelah 2 jam Bapak balik itu ulatnya sudah gantung-gantung gitu. Ya. Berarti kalau gantung itu berarti ulat itu proses sudah habis memakan tanaman, istilahnya sarape wis liur Pak. Wis mabuk liur akhirnya teler terus gandul itu. Nah ini Gracia bahan aktifnya 2. Ini nanti bisa kita coba di lapangan karena terus terang saya tidak ada rekomendasi di kacang hijau dan belum pernah melakukan percobaan. Nanti
kita sama-sama dengan petugas Novam. Kalau memang di kacang hijau ini tingkat serangan bang kempelnya tinggi, nanti kita bisa melakukan beberapa percobaan. Hasilnya kayak apa? Kalau hasilnya bagus, tolong Bapak tidak usah istilahnya melirik liane lah, daripada nanti liane ya hasilnya kurang puas. Tapi kalau hasilnya puas, itu Bapak lebih baik memilih itu. Dengan dosis yang rendah, jatuh pertengkinya akan lebih murah Pak. Itu ya untuk mengendalikan bang kempel yang saat Bapak sudah menggunakan produk yang berkualitas atau dengan berkualitas tinggi dan harga yang di atas 200 per botolnya. Tuh. Saya kira itu Pak yang bisa kami sampaikan. Beberapa produk pada intinya pagi dan siang hari ini adalah kita melihat langsung hasil percobaan untuk paket produk gift memberikan bahwa melihat langsung, saya tidak banyak komentar, bahwa padinya bebas dari segala jenis penyakit, aman, kresek, potong leher, kemudian gabahnya lebih kelihatan montok, cerah gitu Pak. Saya kira cukup. Mungkin ada pertanyaan, kami persilakan Bapak sekalian. Pak, nah waktu kacang hijau sukutnya tumbuh itu obatnya Pak? Oh, kalau kita nugras bisa Pak. Di kacang hijau, saya mengembangkan dulu waktu pertama kali di undangan itu nugras sebelum muncul produk yang lain. Sekarang kan kalau kacangnya tidak mati, ini dicabai pun disemprotkan di bawang tidak mati. Kalau nugras ini, tapi yaitu sasarannya hanya rumput yang berdaun sempit. Jadi kerokotan, kelompongan, nah itu tidak bisa mati untuk nugras. Jangan dicampur dengan daun lebar, nanti terus kukut panen lu Pak. Ini suket ini suket daun sempit Pak, berbatang atau mungkin berros-ros, itu bisa. Nugras satu tutup. Kacang hijau aman. Cuma kalau disinggang ini singgangnya masih. Tapi kalau singgangnya nanti lama-lamaan kan juga akan garing sendiri kan. Kalau sudah tertutup dengan kacang, ya Pak. Jelas Pak? Ini bisa digunakan di cabai Pak. Kalau cabai Pak nanam cabai, semprotkan. Tapi rumputnya yang mati itu adalah berdaun sempit. Jelas ya? Jelas. Mungkin ada pertanyaan lagi? Pak. Monggo. Daun cabai keriting Pak. Oh, daun cabai keriting. Oh, ini khususanmu ya, trip ya. Trip ya, kita sampaikan, kita di sini tidak membawa produk, kita keritingnya itu daunnya itu ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas berarti itu trip ya. Trip atau misus? Trip ya. Kalau trip itu kita sekelas abamectin itu Mas. Kita ada banyak produk yang namanya numectin, itu bisa untuk mengendalikan segala jenis trip. Tapi di saat-saat di awal itu mulai dilakukan penyemprotan sebelum tripnya itu berkembang. Nah, tapi biasanya petani kan sudah mulai trip baru dikendalikan. Apalagi cuaca kayak ini kan penyebarannya, perkembangan tripnya itu cepat sekali Pak, karena cuaca panas itu akan mempercepat proses perkembangan trip dan kadang ditambah dengan kutu kebul. Yaitu memang cuaca di saat Juni, Juli, Agustus itu riskan terhadap semacam itu. Ya, kita punya produk yang namanya numectin Pak, ya, untuk mengendalikan trip di cabai. Kalau cabai kita nggak punya Pak, kita nggak punya. Mungkin Pak yang belakang. Oh, sampel. Sampel saya sudah ada Pak. Nanti tolong nanti Mas Samsul bisa dilakukan ya Mas, percobaan. Oh iya, saya percobaan itu adalah utama Pak, karena
kita belum melakukan demplot, wis ngoceh kayak gini, dikira ngecap Pak, ya? Nah, ngecap. Jadi biasanya kalau saat-saat pertemuan semacam ini, kami sudah ada namanya testimoni produk petani yang sudah melakukan percobaan. Itu biasanya. Kalau di sini nggak tahu ada nggak Mas Samsul? Testimoni produknya ada nggak? Itu akan lebih yakin petani, ya. Dan Bapak tahu sendiri, oh Pak kayu ngiprodok tandurannya yang menggoyang mamanya. Tandurannya bagus, itu bagusnya kenapa bisa menjadi pertanyaan petani sekitar. Oh nganggo produknya Novam. Oh produknya apa gitu. Ini. Nah, Kipro. Itulah pentingnya kita berkumpul di diskusi kayak macam ini, dan bagusnya kita yang sebenarnya saya yang tidak banyak menyampaikan, tapi petani yang sudah melakukan percobaan tadi. Terima kasih Pak. Nanti Mas Samsul ada solusinya percobaan, mungkin kira-kira mau yang dicoba itu apa, obat ulat atau obat rumput atau mungkin penyakit apa bisa dilakukan. Cukup ya Pak? Cukup? Monggo. Yang daunnya menyangkut dhuwur karo menyangkut misal itu 1, 2 apa saja Pak? Di mana Pak? Di cabai? Di kacang hijau ada Pak. Oh, ada trip Pak di kacang hijau? Ada. Oh, baru kali ini saya trip ya. Yang nyangkut dhuwur itu apa? Yang nyangkut pengisar itu apa? Oh gitu. Baik. Tadi Bapak kan apa itu kan yang bawah ke atas. Itu yang ke atas untuk tripnya. Kalau misusnya kita punya yang namanya siklon Pak. Ya. Siklon itu bisa untuk mengendalikan ulat plus misus. Ya. Atau enggak di saat masih tanaman muda sering dikendalikan dengan tera, lebih murah. Ya. Cukup Pak, terima kasih atas pertanyaannya, bagus-bagus sekali. Berarti pertemuan ini adalah pertemuan yang sangat baik. Berarti Bapak bisa ada respon. Mungkin dari saya cukup karena waktunya sudah hampir panas, dan nanti di sini ada penjualan Pak, nanti yang akan menyampaikan Mas Samsul. Ini waktu selanjutnya ke penjualan ya Bapak, nanti masuk hadiah meh tak go mulih meneh, masuk sak mene ra ono raketan siji ra tuku masuk ya Pak ya. Masuk hadiah tak go mulih ngono. Wah dituntut rugi nih Pak. Saya kira cukup dari saya, ada tutur kata yang tidak berkenan. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Trianto selaku TM dari Jateng 04. Baik, saya akan menyampaikan Pak mengenai paket pembelian. Nah, ini beruntung kita bekerja sama dengan Bapak Sugiman. Ngertos ya, Pak Sugiman ya. Berkah Tani namanya tokonya. Nah, makanya ini ada form order ya. Niku ada pembelian paket herbisida, fungisida, dan ZBT. Mas Yono, pembelian di atas 100.000 mendapat kupon dan kaos. Langsung kaos berhadiah, langsung kaos Pak, plus kupon. Ya. Nah, mengenai kesediaan barang, nah niki makin bayar dulu. Seumpami barang belum ready, nanti langsung besoknya bisa ambil ke rumahnya Bapak Sugiman. Ya. Seumpami aku gak main ronda P Mas. Oh, jadi mungkin pemain ronda P pun kelas lusa atau besok bisa diambil di rumah Bapak Sugiman. Penting sudah lunas, terus kita nanti undian langsung berhadiah. Ngoten Bapak Ibu, paham nggih? Ada yang ditanyakan Bapak Ibu?
kurang dari 100.000 bisa. Mboten parang, Pak. Mboten nek ngeten rondat kan 95. Harus digenepkan, maksudnya harus ditambahi bogi glo berapa saset ngoten. Nggih. Pripun, Pak? Ini kan berliannya Pak. Nggih. Kita seandainya ambilnya tidak pakai gimana? Ini kan di sini ada Nggih. Nggih. sesuai kebutuhan nanti. Ya. Jadi kita ambil berat berapa, terus roda berapa, serinya Apa? Enggak, gigro. atau diganti yang lain. Ya. Bisa enggak? Bisa, yang penting pembelian di atas 100.000. Ya. Pokoknya per kelipatan 100.000 atau Per berkelipatan. 100.000 satu, 200 dua. Gitu. Satu. Satu Satu. Satu, Pak. 250 bisa. Ya, berkelipatan. Nek 250 dua, Pak. Ngoten nggih. Paham nggih, wonten sing ditangletke meleh. Nah. nek ngepaske 100 lho Mas, pas dua duit 100. Ah. Awake dhewe kan ronda. Kan kurang 5.000. Ah. Awake dhewe tukune kudune gibro Satu saset. 1 tos. Ngoten. Nah, ngoten. Mas Yusril karo dijelasno Mas Yusril ya yang kurang paham mangke dijelaskan Mas Yusril. Aku sing tak anu kunci. Gila, langsung campur-campur ngeten iki. Pamane model niki kali niki tak salah. Kudu takut dari ngeten. Karena pulpennya terbatas, cepat-cepat diisi langsung diganti ya. Mana ada tulisan Tera. Nggih, saya ulangi lagi nggih. Untuk pembelian di atas 100.000 ke atas itu mendapatkan satu kaos tanpa diundi dan satu kupon. Nah, kalau pembeliannya 200, 300, 400 itu dapat 4 kupon, satu kaos. Oke. Satu pas Mas. Dapat Kaos. sama. Oke. Diparingi nama Pak Bu ya. Mangke kersane gampil menyebutkan. Pak Sari. Pertama apa pertama? 5 payung. Kosong 836. 836. Sing pisanan iki. 836. Kosongnya belakangnya depannya 3, 003 kali 836. Kita nonton. Nomor mali. Maju Pak. Payung. Wis payung-payung kelas. Wah, tuku kari kok ya entuk. Adem ya. 836 oke. Ini lho, Rokokno aja sebar. tak kotak liane.
Selanjutnya nomor 1453. Nule mboten usah kula sebut nggih. 1453. 1453. 1453. Hangus. 1453. Kula sebutke malih nek bodho niku mboten. Oh, wonten. Ya, iya kan. Selanjutnya 848. 848 Pak. Pak Jono. Semangat nih. Nomor 8. Mater ae lan to. 848. Nule mboten kula sebut, Pak. 47 Ketemu di 49. Ano Mas? Payung selang kok tipiangne. Pawane. Bapak nadem enggak? Oke, selanjutnya 808. Terus payung-payung lah. Lanjutnya 849. 849. Payung nih malah. Coba ada kayak gitu kok grup Adol payung. Adol payung. 832. Ya. 832, Pak. Payung siji ya. Berikutnya 1446. Wah, ya gato iki. Saya marah adem iki payung. Dia beru. 833. Kon nanduk kok urut to Pak kok. Satu 470. 1470. Nah, tidak sipil payungan. Karena mungkin tidak sipil. Ya akeh. Manjat akeh. 1447. Acik nih. 1447. Selanjutnya satu botol ya Pak, botol Tremos. Oh iya bariki wis kadung. 807. Acik nih iki. Payung nih lho. Tremos. Kenang gadoe gak? Heh. Tiga kaos ya. 3 kaos.
kaos kerah polo 1449. Ini kan gue mas gimana? Payung. Ikon nek lakon ya. Malah setampen malah gini. Pak Sarno. 1443 Sido kaos seragam ya. lanjutin kaos meleh Pak Sarno. 1462 Sido Daud. Naga terusan. Sido Daud. satu center Pak nggih jiko siji sik satu empat enam delapan 1468 Bu, penake sarung riyen apa anu Bu? Terserah, Bu. Terserah. Bener, Pak. Niki anu nggih, ceret nggih. Masak nasi, masak nasi. Air. Masak air. Aku diutah iki. Apa entuk sing keri-keri lah aku. Ayo, Lagi ini. Keri-keri air. 14 burine 4 tengahnya 3 1434 Wah, lo gaul. Udah banyak sawah iki. Es. satu tikar Pak Sembarang lo mas kilo ana. Delapan, dek kan 1141414. Niki 801. Duh, kualik. Aku kualik. Iso kok bener turu omah tenan iki. Kena gue juga plak. Wah, usah gaduh. Kosok-kosok lah. Wis penting gak dia kok. Kosok-kosok lah. Lah arep TV lah gatok iki. Gaduh. Kualik. Ya. Sarung Pak Bu nggih, niki nggih salat. Satu-satu nggih. Nek ngene setugar-setugar apa? Juga siji. Isor. 1477. Wah, Pak, kayak denger aku. Pak Yosok. 1477. Nggih. Pak Yoso iki mau. Hanya mau loro kok kabeh ya entuk. Apa gawakno kok? Sekarang sarung.
1457. Ya. Saya lumayan. Apa niki nggih? Tremor napa nggih? Mas lah, Mas. Nggih. Kopi Ayus. Delapan 1 3. 8 1 3. Hangus. Hangus. Hangus nggih. 1 2 3. Hangus lho nggih. Mun nggih, hangus nggih. Satu 4 6 Berumbuk hadiah ya. Bayan malah. Tahu dah rokok lagi kau malah. Bawa telan. Nah, sama sono kono terus. Kalau cawe sana. Bos kamera. Gua keranjang iki cah. Malah sing tok kontok ae. 1 Magicom. Tenan apa? Delapan 2 0. Satu dispenser. Gaya saking itu metu kapan Oh, jangan motor kabeh. untuk tangki ae. Sijilan nek tangki. Sijilan nek tangki. 1474. Nonton. Dispenser ya. 1 kipas angin. Mendekati hadiah utama. Kipas angin. 8 0 9. Dewe wong iki. Selanjutnya 1 kompor 2 tunggu, kompor gas 2 tunggu. Ini sangat foto di depan. 8 1 1. Niki anu Bapak Ibu nggih. Seupami sing angsal hadiah kipas angin, kompor gas. Nek angsal tangki niku salah satu diundi malih
pripun? Oke, nggih. Nggih. Nggih, ngoten nggih. Hadiah gede-gede dindine. Nah, sing hadiah besar-besar. Hadiah gede-gede dindine. Mulai wis napa? Nek kobong Pak, ora apa-apa, tapi nek ora kobong aja. Oh. Akeh apa nek obate akeh. Ngeten iki kan mamane sing untuk akeh pun gede-gede. Misale Pak Jono untuk kipas angin untuk iki. Pak Dono kan milih kipas angin apa? Tangki sing dikembalikan, Pak. Apa adanya? Nggih. Ngoten nggih. Nggih. Ganti ae semua. Ya cepat ayo, Pak. Ajis. Oh iya. Balekno siji sing sak sore kaya payung balekno. Gak, sing gede-gede. 1 4 5 8 sing asal